Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdal syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwaab al-jannah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الذي بلغ ما أنزل إليه بالبشرى والإنذار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: Man sallallahu wada'ata fil jama'ati summa fa'ata yadkurwa hatta tatwa syamsu summa salawataini kana salahu ka'ajrin hajatin wa umratin. Qala Rasulullah SAW: tammatin tammatin tammatin. Al-hadis mana Allah a'lam bishawab. Puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selamanya tercurahkan pada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang dirindukan beliau dan beliau bermaksa. Amin ya rabbal alamin. Pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus pada keluarga kita, mudah-mudahan kita doakan terus kesehatan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kepada jajarannya, ada bapak-bapak jemaah rahimahullah, mudah-mudahan yang hadir di sini khususnya kita mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan ke kajian ini tentang fadilah-fadilah yang Allah berikan dalam bulan suci Ramadan, tentunya untuk penyemangat diri saya dan kita semua agar senantiasa kita tidak pernah melewatkan bulan yang penuh barokah ini. Saya akan awali dengan hadis Rasul buat motivasi kita semuanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih: man shalla ghadati fi jama'atin, barang siapa sholat ghadati, barang siapa yang sholat subuh di jama'ati dengan berjamaah. Hari ini kita berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, dia tidak meninggalkan tempat duduknya, taklim seperti ini, hatta tatlu syamsu, sehingga keluar matahari nanti terbit. Umma sholat ini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat salahu, kata Rasulullah, maka ada orang yang duduk tadi ka'ajri hajatin wa umratin, seperti dia melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Seolah-olah kita duduk di sini itu adalah seperti melaksanakan haji dan umrah. Apa pahala haji dan umrah? Laisa jaza'ul jannah, tidak ada pahala kecuali pahala surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Rasulullah SAW tamatin sampai 3 kali, sempurna, tidak dikurangi dengan apa yang memakruhkan, yang membatalkan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua duduk di sini
dicatat oleh Allah pahala haji dan umrah. Amin. Walaupun kita fisiknya belum bisa datang ke sana, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah diberikan kemauan dan kemampuan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam hadis yang lain, julusu sa'atin inda ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanatin. Ketika kita duduk satu saat dengan ulama, saat di sini sering saya sampaikan, bisa 1 jam, setengah jam, 10 menit, maka lebih baik daripada Bapak setahun penuh itu beribadah. Sedekah selama setahun berhenti, qiyamul lail selama setahun berhenti, itu lebih baik kita duduk satu saat dengan ulama mendengarkan tausiahnya yang mengambil ilmu agama, insyaallah pahalanya lebih baik daripada kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Pernah enggak sholat sunat 1000 rakaat? Kalau 1000 rakaat, tarawih juga lihat jadwal imam, pindah masalah-masalah. Yang luar biasa, yang panas, yang cepat. Ya, maka ada yang riwayat, jadi yang baik dulu biasanya kan harus diisi. Nah, habis diisi kirain husu, bukan husu ternyata kehusuan gitu. Habis diisi jam segini kan aduh lagi libur. Makanya pahalanya gede lah, matanya juga gitu kan. Jadi kita dapat pahala gede, itu tantangannya gede. Kirain Ustaz dia husu, pas Ustaz assalamualaikum dia baru ngomong Ustaz sebentar apa gajinya, pahalanya dudukan. Tapi insya Allah dudukannya di sini dapat pahala. Duduknya di sini insya Allah. Ya, ada orang datang katanya saya mas senang sama Ustaz kamu. Kenapa? Tadi ya itu imamnya Ustaz favorit, sebutnya Ustaz favorit. Kenapa favoritnya? Makhrajnya bagus bukan, tajwidnya bagus bukan. Oh berarti suaranya bagus bukan. Kenapa? Dia kalau tarawih itu ngebut 23 rakaat 15 menit selesai. Akhirnya datang, ditanya oleh DKM, mau kemana? Kalau sini para sekitar, ada sekitar, mau kemana? Mau ke musola sebelah. Kemana? Kenapa musola sebelah? Di sini enggak. Mau cari pengalaman haji. Padahal jadi cepat. Dia ngomongnya dari pengalaman. Datang ke sana. Pas udah datang ke sana, ketemu dengan teman-temannya. Kenapa kamu kesini? Ya ini kan imam favorit kita. Kenapa? Di sini mau asli cepat, ekspres. Pas sudah itu imam favoritnya diumumkan, kata DKM imam favoritnya tidak hadir sakit. Wah, waduh kata dia. Pas sudah itu diganti oleh laki-laki imam favorit tadi. Itu bagus, Allahu Akbar. Kata jamaah yang tadi ingin cepat itu, kata dia Allah, ya Allah ini gua kejebak ini. Itu salah tahu sampai kejebak. Ya, Allah kejebak katanya ini mah. Ini yang cepat jadi doyan begini, masya Allah. Ya, maka jemaah rahimahullah, dalam tarawih itu dari asal katanya itu santai. Tapi kita pun sebagai imam harus mengetahui, memaklumi, ya, dengan adanya makmum. Maka ada yang meriwayatkan Rasulullah itu salat itu 8 rakaat pulang ke rumah itu ditambahin. Walaupun saya belum menemukan di situ. Ya, kenapa Rasulullah itu diteruskan di rumah? Karena mengetahui, memaklumi iman sahabat waktu itu. Rasulullah saja memaklumi dengan jamaahnya, dengan sahabatnya, apalagi kita. Betul tidak? Jadi sikir tenang saja. Makanya seorang imam harus bijak. Kalau imam terlalu lembut, jangan amin. Ya, tapi mana silakan mau dipotong dua salah, tapi tahlilnya ada, tumaninahnya. Yang mudah-mudahan tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, di dalam kesempatan ini saya akan coba menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadis ini yang sudah kita hafal, sudah kita maklum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'lamu ummati." Seandainya ya tahu umatku ma fi Ramadan, tentang apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, la ta'manam an takuna sanatu kullah
semuanya berkumpul. Apa? Wa ta'ata maqbulatun, dan setiap taat ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu berkumpul kebaikan. Kalau percaya cek oleh kita. Biasanya mungkin kita kalau di bulan-bulan yang lain mungkin jarang tahajud. Tapi sekarang kita karena bangunnya jam 3, mungkin sebelum sahur atau sesudah sahur masih ada kesempatan kita melaksanakan walaupun 2 rakaat. Pasti kita melaksanakan. Kemudian di bulan Ramadan ini disebutkan bulan Quran, diturunkannya Al-Quran. Pasti kita walaupun seayat 2 ayat membaca Al-Quran karena terbawa suasana. Makanya kata Rasulullah, berkumpul di situ kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci. Boro-boro yang fardu yang sunatnya kita lakukan. Mungkin sedekah, makanya para pengamat masjid kalau mau berhubung kata mereka mau ya kenapa? Hasilnya mau sholat kalau duit. Kenapa? Halanya masya Allah. Ya luar biasa. Wa ta'ala maqbulatun, dan kemudian taat itu semua ibadah dikabul oleh Allah. Wa da'wata mustajabatun, dan setiap doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ustaz, ini saya ingin dapat duit sekarang, ingin dapat 5 juta, besok enggak dapat. Ingat, doa itu semuanya diijabah, tapi yang paling gedenya nanti. Bisa aja diganti oleh Allah. Asalnya kita misalkan auzubillah mau celaka hari ini, kemudian ada doa kita diganti oleh Allah. Itu hasil dari doa. Kadang kita suka begini, ya Allah, ini rezeki dari mana ya? Betul tidak? Itu doa yang kemarin. Allah tahu nanti kasihnya ke akhirat, sudah udah punya duit baru dikasih. Kalau sekarang ada yang dari kebaulan masih banyak punya, masih begitu ya. Itu ibadat kita. Kemudian wazunuba maghfuratun, dan setiap dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannata mustaqatun lahum, dan surga itu memanggil-manggil, merindukan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dirindukan surganya. Amin ya rabbal alamin. Jubdatul Wa'idin, kitab ini diterangkan dalam kitab Jubdatul Wa'idin. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam fil jannatu mushtaqatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu, surga itu mushtaqatun, ya, menunggu-nunggu. Surga itu merindukan ila arba'ati nafarin, yaitu kepada 4 golongan. Nah, coba kita cek, kita termasuk ya dari 4 golongan yang dirindukan surga. Masya Allah. Ya, kemudian yang pertama yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Masya Allah. Di hari bulan yang lain kita batas oleh Allah 1 hurufnya 10. Di bulan ini saya Bapak baca 1 huruf saja, bukan 1 ayat, 1 huruf saja, dibalas oleh Allah itu 100 kali lipat. Masya Allah. Makanya banyak yang pernah tinggalkan. Ustaz, saya nggak lancar. Justru ketika tidak lancar itu akan 2 kali lipat pahala. Di rumah itu Bapak tidak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman misalkan terbatas-batas begitu. Nggak apa-apa. Itu 1 hurufnya itu dibalas oleh Allah 100 kali lipat. Masya Allah. Kapan lagi? Makanya di 11 bulan, 1 bulan penyempurna daripada 11 bulan itu bulan suci Ramadan. Karena kita tidak ada jaminan tahun depan kita akan lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, ya, bisa bertemu lagi dengan bulan suci. Makanya kata Rasul, wa'ilun, celaka, liman kepada orang, ya, adrokat Ramadan, yang sudah lewat Ramadan kepadanya, falam yudfarlah, dosanya belum dimaafkan. Kata Rasulullah, artinya celaka. Celaka gimana? Ini momennya kita dimaafkan dosa oleh Allah, amal kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabul oleh Allah. Maka celaka orang yang tidak meminta, dia menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan
kita nih nanti sebentar lagi akan mendapatkan apa namanya? Kalau di PT THR. Semangat tidak? Wah, ngantuk sedikit jalan. THR sama bonus. Ya Pak. Yang punya THR dan bonus. Semangat nggak? Semangat. Sama dengan ibadah ya Allah. Mudah-mudahan saya duduk di sini daripada saya sedekahkan, taklimkan. Tapi ingin masuk surga. Ada berat kayaknya itu. Taklim kagak mau, sedekah apalagi. Satu dengan anak itu nggak mau. Sholat sunat apalagi sholat sunat. Tapi gimana surga bikin dengan Rasul? Aku kayaknya jauh itu dulu. Ya makanya kita berharap di sini mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semuanya bisa meningkatkan amal ibadah kita dan mudah-mudahan doa kita dan amal kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Quran yang ternyata yang dirindukan oleh surga. Ya, jadi surga itu memanggil-manggil, yang membaca Quran di sini, aku sudah kangen kepadamu, masuklah ke sini. Masya Allah. Orang yang membaca Al-Quran. Kita ada program apa? Program tadarus sampai jam berapa? Semuanya sebelum lewat saya dengar masalah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita atau anak-anak kita yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dirindukan surga, wa hafidhil lisan, itu orang yang menjaga lisan. Masya Allah. Karena orang alim, ya, orang alim itu pakai alim dengan orang alim. Orang alim itu faqih. Orang alim itu orang pintar bahasa kita. Kalau orang pintar tapi lisannya tidak bisa dijaga, kira-kira gimana? Tahajudnya rajin, Masya Allah. Baca Qurannya, wah luar biasa, sedekahnya, puasa Senin Kemisnya. Tapi itu kalau ngomong nyelekit, ngomongin orang itu nyelekit. Kata dia, ya Allah, di dunia aja orang udah ngomong begini. Ya alim kok begitu ya. Pintar tapi nggak dipakai ilmunya. Apalagi nanti di akhirat Allah. Ya, jadi yang kedua yang dirindukan surga itu yaitu orang yang menjaga lisan. Apalagi kita lagi sombong, lagi puasa. Kalau bisa puasa dengan lisannya, bukan hanya nahan dahan lapar saja. Ya, lisan kita seperti apa, ngomongin orang lain, lalu melihat ini diomongin. Ya, ada orang tinggi, kalau kita tinggi banget itu ya orang. Nah itu udah ngomongin itu. Pernah itu di dalam riwayat Siti Aisyah itu ada orang tinggi banget. Kata Rasulullah, kamu udah tiba seperti itu. Coba saya bilang. Nah itu kan kenyataan. Betul kenyataan. Kalau kita masih bohong berarti apa? Fitnah. Makanya luar biasa ini ya. Kita pun saya pun belum bisa, tapi mudah-mudahan kita lagi berusaha. Ya jadi semuanya puasa kita ada tingkatan yang sering dengar dari guru-guru kita. Puasa kita tuh ada puasa umum, ada khusus minimal kita malah juga puasa khusus Pak. Kita orang 50 tahun, 40 tahun masih setelah puasa umum. Nah, puasa umum apa? Menahan dahaga baru selesai. Dan menahan parji udah selesai. Tapi kita berusaha nih tingkatkan tadi amal yang tadi bisa kita jaga sedikit-sedikit. Jadi yang kedua orang yang dirindukan surga itu yaitu orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga yang dirindukan surga wa mut'imil ji'ani, yaitu orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Masya Allah. Makanya ada keterangan di bulan suci Ramadan khususnya, barang siapa yang memberikan makanan takjil berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jadi orang yang tadi 10 orang kita kasih minum, misalkan kasih takjil, maka 10 orang itu pahalanya buat kita. Makanya di sini Masya Allah luar biasa, tiap kali ada takjil. Betul tidak? Nah, mudah-mudahan insya Allah pahalanya akan didapatkan. Ada 50 orang yang makan di sini, maka 50 orang itu akan diberikan pahalanya kepada dia. Amin ya Rabbal. Kalau di sana DKM masih duit 1 juta tuh buat makan kebuli gitu kan. Luar biasa kan? Pahalanya gede. Makanya kalau punya uang sekarang sisihkan sekarang. Ya, di bulan Ramadan ini lipat ganda. Saya taruh DKM itu ngasih berapa lihat DKM. Kata dia kenapa dikasih ke DKM? Karena rokoknya udah gampang. Itu saking rokoknya udah gampang dikasih ke DKM cash. Pas itu gampang, masukin 2 juta gampang. Akhirnya dikasih ke
kemerdekaan. Ada yang begitu juga ya? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Nah itu, jadi yang keduanya itu, yang ketiganya itu orang yang dirindukan surga itu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wabil khusus ini di bulan Ramadan mudah-mudahan ya kita diberikan kedermawanan menyisihkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ayat yang keempat yang dirindukan surga yaitu wasaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masyaallah. Kita sedekah enggak ya, baca Quran jarang, lisan enggak dijaga. Atau mudah-mudahan kita dengan puasa kita dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Di dalam riwayat disebutkan Rasulullah ketika itu kedatangan umatnya, sampai dalam riwayat itu memegang baju atau jubahnya Rasulullah, minta supaya diberikan syafaat pertolongan. Rasulullah itu hampir udah mengangkat tangannya meminta kepada Allah agar orang ini umatnya ini mendapatkan pertolongan syafaat dan meminta kepada Allah. Ketika mau diangkat itu tangannya, ya, memintakan ampun kepada umatnya tadi, maka malaikat yang nyambungin orang tadi itu ngomong. Kalau bahasa kita begitu terjemah, wahai Rasulullah, orang ini adalah orang yang dibenci oleh Ramadan. Kata Rasulullah, maksudnya gimana? Dibenci di sini orang ini tidak pernah berpuasa dan sudah tidak berpuasa bermaksiat di bulan Ramadan. Sudah dia tidak berpuasa dan bermaksiat di bulan Ramadan. Atau Rasulullah akhirnya kata Rasulullah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang zalim kepada bulan suci Ramadan. Rasulullah saja tidak bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya yang zalim di bulan Ramadan. Sekarang banyak Pak, orang Islam sendiri, ya, boro-boro dia berpuasa, menghargai pun tidak pernah. Bahkan ketika dia tidak berpuasa, bangga dengan dia tidak berpuasanya, betul tidak? Apalagi nanti tanggal 15 sekarang sudah mulai. Bahkan dia itu yang merokok, yang kopi di tengah jalan. Ini bukan karena misalnya ulur ya, misalnya dia kerja dengan berat, ya ini ada usaha seperti itu. Kita lagi di perjalanan, ini maka lagi ada di kampung, di perumahannya lagi sehat, ada yang begitu ya. Masya Allah. Maka Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Rasulullah, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang zalim kepada bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan anak keturunan kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukia ada rajuli ismu Muhammad. Ada riwayat. Di dalam riwayat ini, hikayat ini disebutkan anna rajula ismu Muhammad. Diceritakan ada seorang laki-laki namanya itu Muhammad. Karena ada itu Muhammad itu la yusolli qatu. Dia itu selama-lamanya tidak pernah melaksanakan sholat. Diceritakan ada seorang laki-laki namanya itu Muhammad. Ya, dia itu la yusolli qatu, tidak pernah sholat sama sekali. Ya, fa idza dakhala Ramadan yuzayyinu nafsahu. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, yuzayyinu nafsahu, dia dandan. Ya, bisa itu di syiami wa thayyibi. Kemudian dia memakai baju yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Nah, ini si Muhammad ini, ya, di dalam riwayat ini namanya itu Muhammad, bukan Muhammad Rasulullah, bukan, tapi laki-laki namanya Muhammad. Dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi ketika datang masuk bulan suci Ramadan, dia berhias diri, dia pakai baju paling bagus, dia memakai wangi-wangian. Ya, kemudian dia wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Kemudian dia sholat wa yuqdi, dan dia mengqada sholat-sholat yang sudah lewat. Karena barangkali bulan Ramadan. Padahal dia di 11 bulan kemarin itu gak pernah sholat waktu sama sekali. Tetapi ketika Ramadan datang bulan Ramadan, dia berhias diri, memakai baju paling bagus, memakai wangi-wangian.
Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqila lahu lam taf'al dzalik. Ada yang nanya, Muhammad, ente kenapa melakukan ini semua? Bukankah ente enggak pernah sholat di 11 bulan kemarin? Ada yang nanya, tumben kita ente ke masjid, sholat, baju baru, biasanya ente mah nongkrong dulu di depan rumah. Tapi kenapa sekarang ente melakukan itu semua? Kalau bahasa kita begitu. Waqala, maka menjawab si Muhammad tadi, ada syahrul taubah. Ini itu bulan taubah katanya. Tahu gak, ini itu adalah bulan taubah. Ya. Kemudian wa rahmah wa barakah. Dan ini adalah bulan rahmah dan bulan barakah. Asallahu, ya, asallahu ayyajawaza anni bifadilah atau bifadli. Aku ingin ketika datang bulan rahmat, bulan maghfirah ini, mudah-mudahan Allah ya menurunkan kepadaku bifadli, yaitu keutamaan. Kata dia, saya itu di sini berdandan, ini kan bulan rahmat, bulan maghfirah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepadaku. Kata si Muhammad tadi. Masyaallah. Pamanta kemudian itu si Muhammad itu dia meninggal. Biasanya kalau meninggal itu kan selesai. Pamanta meninggal itu ceritanya si Muhammad tadi yang dandan dia berhias diri di bulan suci Ramadan. Pamanta meninggal dia. Faruya fil manami, kemudian diriwayatkan di dalam tidurnya orang yang tadi itu, yang orang ketemu yang nanya kepada Muhammad tadi, di dalam tidurnya dia faqila lahum fa'allahu bika. Kalau kata bahasa gini, ketika di dalam tidurnya sesudah meninggal si Muhammad tadi, dia bertanya, itu apa yang Allah lakukan kepadamu? Yang sudah kamu lakukan ketika kemarin bulan Ramadan itu? Apakah Allah menyiksa kamu? Apakah Allah itu memberikan siksaan yang sangat pedih kepadamu? Di dalam tidurnya bertanya kepada orang yang sudah meninggal tadi. Faqala, maka menjawab si Muhammad tadi, ghafaroli Rabbi. Kata si Muhammad tadi yang sudah meninggal, ghafaro, Allah sudah memaafkan li kepadaku. Masya Allah. Ya, ghafaroli Rabbi, Allah sudah memaafkan kepadaku bi hurmati taqdimi Ramadan, dengan keberkahan dan takdim kepada bulan Ramadan. Yang tidak pernah puasa aja Pak, ketika datang bulan puasa menghargai, bahkan dia sholat mau sholatnya dimaafkan dan masuk dalam surga Allah. Apalagi kita yang dari kecil dididik, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan asbab Allah ridho kepada kita dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita kalah. Orang yang baru mengenal agama, masya Allah, semangatnya luar biasa. Kita yang Islam dari dulu, yang ibadah dari dulu, ya, maka kita jangan sampai kita kalah. Boleh kita iri, sholatnya rajin banget, ya, baca Qurannya rajin, sedekahnya rajin banget. Boleh kita iri, saya pun bisa mengikuti seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita berpendidikan, tarbiyah pendidikan di bulan Ramadan ini agar kita bisa aplikasikan dalam 11 bulan yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya wa fi khabari. Dalam hadis, ketika ada hadis khabar, itu hadisnya itu dari Rasul. Tapi kalau ada hadisnya itu athar, itu hadisnya sahabat. Seperti kita sholat witir, ada banyak yang tanya dibikin. Ustaz, kalau kita Ramadan tarawih kan ada witir, betul? Kita kan biasanya begitu ya, sudah tarawih witir. Sedangkan kata Rasulullah ketika sudah witir nggak boleh boleh sholat lagi. Gimana saya ini udah tarawih, udah witir, saya mau sholat tahajud? Kalau dengar keterangan ini nggak boleh kata Rasulullah. Akhirnya pas kita tahajud, buat tahajud karena tidak ada sholat witir, tidak ada sholat sesudah. Nah, itu hadis dari Rasulullah. Karena Rasulullah udah pasti bangun, Pak. Tapi ada hadis sahabat Abu Bakar, kata kita menunjukkan keberatannya Rasulullah. Kalau seperti itu, saya mah belum bisa seperti Rasul sholatnya wajib, yang sudah tadi bisa jadi wajib Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar mengerjakan sholat witirnya itu sesudah Isya.
Makanya kalau di bulan-bulan lain bahwa mau sholat witir itu sholat isya sederhana. Ya, walaupun kita tidak tahajud, seenggaknya witirnya udah kita kerjakan. Ini mah witir tidak, tahajudnya 12. Subuh nanti suburan, tahu suburan nggak? Subuh naburan, kaberangan, siang, setengah 8, subuhnya sekalian dikolor dengan duha. Alhamdulillah sunnah, alhamdulillah. Jadi boleh bapak witirnya di sini, nanti sesudah tarawih, nanti tahajudnya, obatnya, hajatnya, tasbihnya silakan nanti jam 3, setengah 4, jam 4 bisa doang. Tapi jangan witir lagi karena udah. Tutup lagi kalau witir udah kan? Ya. Tapi Ustaz saya mau witirnya di rumah aja dari 11 rakaat. Kayak kalau bisa. Pas mau witir 11 rakaat di rumah baru witir, sahur lagi kesiangan. Dengan itu begitu menjaga, kita menjaga. Boleh, silakan. Ya, kalau takut ada yang bertanya seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza hala hilal Ramadan. Kata Rasulullah SAW, di mana-mana sudah kelihatan hilal atau tanggal 1 Ramadan, sahal arsy wal kursi wal malaikat. Maka menjerit aras wal kursi dan kursi Allah wal malaikat dan malaikat-malaikat Allah wa madunahum kepada orang-orang atau umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika disebutkan tanggal 1 Ramadan semuanya menjerit aras, roh malaikat, kemudian kursi dan semua memanggil-manggil kepada umat Nabi Muhammad. Yaquluna tuba li ummati Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata malaikat, dia kata aras tadi, kata apa namanya? Kursi tadi bilangnya begini. Tuba li ummati, kebahagiaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima indallahi ta'ala lahum, di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan, wa istighfarat, kemudian wastaghfarat, kemudian dia memintakan ampun lahum kepada umat Nabi Muhammad. Siapa yang memintakan ampun itu? Asy-syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru fil ma'i wasamaku wat tuyuru fil hawa'i wasamaku fil ma'i. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan tanggal 1, maka malaikat, ya, kemudian arsy, kursi Allah Subhanahu wa taala itu menjerit, berteriak sambil ngomong begini. Tuba li ummati Muhammad alaihi wasallam. Kebahagiaan, bahagia bagi umat Nabi Muhammad. Mimma indallahi ta'ala lahum, kata Allah Subhanahu wa taala, minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan, wastaghfarat lahum, kemudian memintakan maaf. Siapa? Asy-syamsu, matahari, wal qamaru, bulan, wal kawakibu, bintang-bintang, wat tuyuru fil hawa'i, dan burung-burung yang ada di langit. Semuanya memintakan maaf ya kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil ma'i, dan ikan-ikan yang ada di air. Wa kullu ruhi ala wajhil ardi, dan setiap hewan, tumbuhan yang ada di bumi ini yang beruh, yang hidup, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa. Jadi kita jadi doakan semuanya. Kita adalah 1 bulan Ramadan sampai akhir. Masyaallah. Fil laili wan nahari, di malam dan di siang semuanya beristighfar untuk umat Nabi Muhammad. Semuanya memintakan ampun kepada kita, untuk kita. Ila syaitanu, kecuali satu makhluk ini nih, siapa? Yaitu syaitan. Alaihim, kenapa dia itu mau mendoakan, memintakan istighfar kepada Allah? Karena asyaitanu alaihim laknatu, karena dia itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh kita sampai kiamat. Kemudian setelah kita dimintakan maaf oleh semua yang beruh di dunia ini, baik dari ikan, tumbuhan, semuanya, ketika faida asabahu uqa Allah taala, ketika pagi-paginya kita semua oleh Allah, tidaklah Allah meninggalkan ahadan kepada satu orang minhum dari umat Nabi Muhammad illa yaghfir lahu, kecuali dosa-dosa kita sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memintakan maaf buat kita, tumbuhan
tumbuhan, ikan, semuanya, bahkan semua roh yang ada di dunia ini memintakan ampun kepada Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Pagi-paginya Allah memaafkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Namanya Pak yang pernah kita mengotori di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak bisa meningkatkan amal di bulan Ramadan, minimal jangan mengotori bulan suci Ramadan. Itu aja. Ya, jangan sampai kita beribadah tidak mengotori dia. Di kita nih, wa yaqulullah ta'ala. Kemudian sesudah dosa kita pagi-pagi dimaafkan, wa yaqulullah ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman atau memerintahkan lil malaikati kepada malaikat-malaikatnya, ij'alu wahai malaikat jadikan olehmu. Jadikan apa? Salatakum, salawat kalian semua, wa tasbihakum dan tasbih kalian semua fi Ramadan, di bulan suci Ramadan ini li umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Wahai malaikat, kata Allah, jadikan salawat-salawat kalian, tasbih kalian di bulan Ramadan ini, berikan semua pahalanya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita berwudu di bulan suci Ramadan ini? Makanya pantas disebut yang kali saya menyebutkan, ketika kita berbuat baik di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita meminta maaf ya di bulan ini, Allah akan memaafkan kita. Ya al-amalul mudha'af, setiap amal itu dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua dengan ada keterangan ini lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah usia yang panjang sampai nanti akhir Ramadan ini, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang terpenting mudah-mudahan kita bisa mudik nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan